Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu ala ni'amihi wa alaih. Wa nuthanni ala fadlihi wa judihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ikhwani fillah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para alim ulama, para asatidah, tokoh masyarakat, bini sepuh, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Jami' Al-Ihsan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan zikir, lanjut pula dengan kajian, dan nanti insya Allah disambung dengan ibadah-ibadah yang lain. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, aktivitas yang ada di dalamnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai ibadah yang akan diberikan pahala, upah di dunia dan pahala di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kesempatan subuh ini saya mengajak untuk ngaji bersama, memahami bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah kita kajian tematik surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah berlalu, apa yang sudah dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail atas segala apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, ayat ini sering disebut oleh ulama sebagai ayat muhasabah, ayat introspeksi diri, ayat untuk berkaca pada diri sendiri, ayat pemberitahuan setiap kita supaya melihat ke dalam, melihat diri kita, melihat apa yang kita lakukan, melihat baik dan buruk yang ada pada diri kita, melihat hal-hal yang sudah kita lakukan. Ayat evaluasi, ayat muhasabah atau ayat perenungan diri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya atau makalahnya, ay hasibu anfusakum wal tandur nafsun ma qaddamat lighad
Dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah berlalu, yang sudah dilakukan untuk hari esok. Ai hasibu anfusakum. Hitung-hitunglah amalmu, hitung-hitunglah perbuatanmu, hitung-hitunglah atas diri kamu. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanduru, dan perhatikan, madza iddakhartum, apa yang sudah kamu tabung, apa yang sudah kamu simpan, apa yang sudah kamu investasikan. Jamaah sekalian, ini ayat mengingatkan kita, hendaknya kita menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, utamanya adalah hal-hal yang terkait dengan bekal di hari akhir nanti. Maka Ibnu Katsir menyatakan, hitung-hitunglah, perhatikan apa yang sudah kamu investasikan untuk akhirat, apa yang sudah kamu perbuat untuk akhirat. Maddakhartum li anfusikum, yang itu berguna untuk diri kita, minal a'malis sholihah, berupa amal-amal soleh, liyaumi ma'adikum, untuk hari di mana kamu akan kembali kepada Allah, wa ardikum ala rabbikum, di saat itu semua amal, semua perbuatan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan baca seperti apa yang dibaca Pak Imam tadi, ya. Nanti di sana tadi ayat apa, lupa saya Ustaz, yang ada menyebutkan yang kedua, ayat surat yang kedua, itu di situ disebutkan bahwa nanti amalan-amalan kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya muhasabah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam ayat ini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa perjalanan hidup ini melalui 3 masa. Masa lalu, masa kini, masa datang. Masa lalu adalah sejarah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlaku, dan itu takdir, tidak bisa dirubah, sudah terjadi. Masa kini itu adalah apa yang kita rasakan dari perjalanan masa lalu. Kalau sejak balik kita sudah berbuat, sudah melakukan, sudah beraktivitas, maka saat ini yang kita rasakan ini adalah dari hasil masa lalu. Nah, masa kini adalah masa di mana kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berjuang dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga, mencari bekal sebanyak-banyaknya, lihat untuk ketentuan masa depan, masa datang, hari esok, itu adalah hasil dari yang kita lakukan hari ini. Jamaah sekalian rahmatullah, masa lalu ada sejarah, dan ini penting untuk kita pelajari. Karena masa lalu pelajaran penting untuk pergerakan hari ini. Masa lalu adalah sejarah, tidak boleh dilupakan, karena ketika kita lupa sejarah, lupa masa lalu, maka yang buruk-buruk sangat mungkin akan terulang kembali, sementara kita tidak punya pelajaran apa yang harus kita lakukan karena kita tidak mendapatkan pengalaman dari masa lalu. Jemaah sekalian dirahmati Allah,
Masa lalu yang pertama adalah sejarah terciptanya diri kita. Sejarah diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita sadari, harus kita ketahui. Karena dengan mengetahui penciptaan manusia, maka akan tahu kita ini siapa. Kalau kita tahu kita ini siapa, kita tahu diri ini siapa, maka akan semakin mantap keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah asar, ahli tasawuf menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, ciptaan Allah yang satu ini, tahu secara mendalam, tahu kekuatan, kelebihan dan kekurangannya, maka dia akan tahu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diri ini adalah miniatur wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi yang lain, bahwa manusia itu adalah keluarga Allah. Al-insanu allatullah. Manusia adalah keluarga Allah. Maka mari kita pahami pertama sejarah terciptanya manusia. Manusia adalah makhluk Allah. Pertama dicipta min tin, dari tanah. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam, kita dicipta mimma immahin, dari air yang hina. Maka kalau melihat asal usulnya, kita itu adalah tanah liat, tanah yang bau, air yang tidak, yang menjijikkan, yang bau. Maka ketika kita melihat itu asal kejadian kita, fisik kita, maka seharusnya kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak boleh sombong, tidak boleh merasa hebat, dan kita satu dengan yang lainnya adalah sama. Derajat kita sama, posisi kita sama, kecuali takwa. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pertama dicipta dari tanah. Kalau yang kita itu adalah Adam, dan kita ini dari air mani. Kemudian setelah berproses kita di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan, lahirlah kita seperti ini. Dan prosesnya ketika sudah berkembang di dalam perut atau rahim ibu kita, sekian bulan ditiupkanlah roh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatulah dengan kita saat ini, sehingga diri kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Jasad, fisik kita ini dicipta oleh Allah dengan bakat, karakter, membawa karakter, yaitu nafsu. Jadi fisik kita ini memang dari sana, begitu terbentuk sudah Allah berikan nafsu, karakter, sifat-sifat. Ada namanya sifat atau nafsu hewani, itu ada. Jadi kita ini dari sononya memang sudah diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nafsu inilah yang membuat kita hidup menjadi dan merasakan enak. Maka kalau ada orang yang hilang nafsunya, itu sudah enggak ngerasain enaknya hidup. Nafsu makan hilang, enak enggak Pak makan? Enggak enak. Nafsu wanita hilang, waduh bahaya ini. Ini kejahatan fisik.
Jadi nafsu itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini enak karena kita diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu makan, nafsu melihat, nafsu mendengarkan yang enak-enak, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bawaan fisik. Makanya kalau ada orang marah-marah, mainnya gambar, itu nafsu fisik yang bekerja. Roh itu diberikan, dibawai karakter, sifat-sifat Allah untuk senantiasa dekat kepada Allah. Jadi kalau nafsu dekatnya dengan hal-hal yang menyenangkan, dan pada umumnya yang menyenangkan itu kalau kebanyakan jadinya maksiat. Itu. Kalau kebanyakan jadinya maksiat. Nonton bola bagus, tapi kalau nonton bola terus-terusan sampai lupa, itu namanya maksiat. Di nafsu itu silakan, tapi secukupnya. Roh ini dibawahi karakter senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bawaan pula akal itu adalah roh itu adalah akal. Maka akal yang sehat itu pasti sangat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada akal yang mikir yang enggak sehat, itu artinya akal itu sudah didominasi oleh nafsu. Maka bersatunya karakter nafsu, jasad, karakter ruh yang ada dalam diri kita membentuk kita ini mau berbuat apa, melakukan apa, punya harapan apa, punya keinginan apa. Kalau yang mendominasi, berkuasa adalah nafsunya, maka akal sehat hilang. Kalah. Kalau akal sehat kalah, sudah berbuatlah manusia menurutkan nafsunya, akal kalah, akal hilang, sehingga manusia itu seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang akal sehatnya kalah, dikuasai oleh nafsunya, mereka itu kal an'am, seperti binatang. Bal hum adall, mereka lebih sesat daripada binatang. Maka akal sehat kita harus kita pelihara. Bagaimana melihara akal sehat kita? Inilah ngaji, ibadah, sholat, zikir. Ini menghidupkan akal sehat kita. Menghidupkan akal sehat kita. Nah, maka di ayat berikutnya nanti, ketika Allah sudah melupakan kita, artinya akal sehat kita itu sudah nggak berdaya, maka Allah katakan fa'ansahumullah. Ayat berikutnya tadi, ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Dan janganlah kamu lupa, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Orang-orang yang melupakan Allah itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh nafsunya, akal sehatnya mati. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, orang yang lupa kepada Allah itu dikuasai oleh nafsunya, sehingga perbuatannya maksiat, maksiat, maksiat. Kal an'am, binatang itu nurutkan apa maunya. Maka pada saat itu fa'ansahumullah, semakin kita maksiat, semakin dilupakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hilang akal kita. Masya Allah. Itulah manusia masa lalu. Kita dicipta dibawahi karakter fisik, nafsu, diberikan roh,
pembawa karakter akal untuk senantiasa dekat kepada Allah dan mencintai kebaikan. Roh itu pasti cinta kebaikan. Roh itu pasti inginnya melakukan hal-hal yang baik. Itu penciptaan manusia. Maka mari kita kenali diri kita ini. Manusia yang dicipta dari bahan yang hina, maka kita tidak boleh sombong. Manusia diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dibawain nafsu untuk menikmati dunia, tetapi kendalikan nafsu itu supaya tidak kebablasan, supaya tidak terus ke sana, karena kalau ke sana terus celaka yang akan diperoleh. Jemaah sekalian dirahmati Allah, itulah masa lalu kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Ingatlah setiap jiwa masa lalu. Masa lalu kita adalah sejarah kepribadian kita, di mana mulai saat kita disebut sebagai akil baligh, di situ kita sudah diberikan taklif, tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab berupa menjalankan perintah Allah, tanggung jawab diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka perintah kepada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kamu kepada Allah. Itu perintah berlaku sejak kita balik. Standar falak ini sudah dijelaskan di dalam kitab fikih oleh Ustadz Musyafa Ahmad. Jadi ketika kita sudah balik, maka di situ kita berkewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah balik, maka apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Balik itu adalah orang yang sudah cara berpikirnya, sudah orang menyebutnya sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, itu balik. Maka orang balik itu orang yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, kata Allah, i'malu ma syi'tum. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beriman silahkan, mau tidak beriman silahkan, mau sholat silahkan, mau tidak sholat silahkan, mau maksiat silahkan, mau tidak maksiat silahkan. Tetapi Allah punya keadilan. Punya keadilan. Keadilannya inilah yang akan menentukan kita mendapatkan apa yang kita peroleh. Jadi Allah memberikan itu karena keadilannya. Allah menghukum itu karena keadilannya. Orang melakukan kejahatan silahkan, tapi pertanggungjawabkan. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Islam, mau kafir silahkan. Itu tanggung jawab kalian. Oleh sebab itu, kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap diri kita ada tanggung jawab, ada anjuran, ada perintah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap orang. Soal orang itu mau menerima kebenaran yang kita sampaikan atau tidak, itu urusan masing-masing. Allah tidak meminta hasil dari apa yang kita lakukan. Misalnya, saya kasihkan informasi, Bapak-bapak, ngaji ini bermanfaat bagi diri kita. Hanya
kewajiban menyampaikan. Soal sampean menerima, lalu besok ngaji lagi, itu urusan sampean. Allah tidak menanyakan, Saifuddin, mana hasilnya? Mana hasilnya? Orang yang kamu ajari itu mana hasilnya? Nyatanya mereka masih bandel-bandel saja. Itu tidak ditanyakan oleh Allah. Pak Mustafa, mana hasilnya? Orang-orang yang setiap ngaji, setiap saat, setiap waktu ngaji, kok nggak ada perubahan? Itu nggak ditanya oleh Allah. Kewajibannya orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang faham tentang agama menyampaikan. Alaikal balagh wa alainal hisab. Kamu hanya menyampaikan saja. Yang punya hak memberikan hidayah, membuka hati, membuka orang lain untuk mengikuti apa yang kamu sampaikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sejarah masa lalu kita dimulai dari ketika kita balik. Maka hitungan hisab nanti itu dimulai dari balik, Pak. Nah, sudah balik, tiba-tiba kok hilang ininya. Maka setelah hilang ininya nggak ada, sampai meninggal itu nggak ada hisab. Itu. Maka kalau bapak-bapak ingin bebas, ibu-ibu ingin bebas dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang gila. Nanti nggak ada hisabnya itu. Yang dihisab adalah ketika akal sehat dan sampai di mana titik kesehatan itu. Kalau sampai meninggal dunia terus sampai dipanggil Allah kita menghisab, maka itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan kita, perbuatan kita mulai dari balik sampai sekarang ini, mari kita hitung-hitung, Pak, apa yang sudah kita lakukan. Yang baik-baik kita garis bawahi, lalu kita perbaiki lagi untuk hari esok. Yang buruk-buruk, nah ini yang buruk-buruk itu kalau kita ingat, jadikan catatan, jangan sampai kita mengulanginya lagi. Ya. La yultagul mu'minu fi juhrin marrataini. Tidak boleh orang beriman terjatuh dalam lubang kesengsaraan, lubang yang sama. Masa kemarin kita jatuh di lubang, jalan lagi, besok jatuh lagi di situ. Itu kan kebangetan. Jadi la yultagul mu'min fi juhrin marrataini. Tidak boleh orang beriman itu jatuh ke lubang yang sama. Mesti dari catatan. Nah, yang baik-baik ini kita kembangkan, kita majukan, terus kita tambah-tambah lagi. Karena orang yang berakal, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu mesti punya prinsip. Hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka dalam prinsip manajemen, kalau kita berusaha kok tidak maju-maju, maka lakukan perubahan. Perubahan itu artinya melakukan ulang apa yang kemarin kita sudah rancang, lalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Pasti hasilnya akan berubah. Beda kalau kita mengulangi dengan hal yang sama, pengulangan, pasti hasilnya juga akan sama. Orang yang beriman harus punya prinsip, hari esok harus lebih bagus daripada hari ini. Hari ini sama dengan yang kemarin, itu saja dianggap rugi. Kenapa rugi? Karena waktu itu harus dihitung, Bapak. Orang bisnis itu hitungan waktu. Uang itu tidak boleh berhenti, harus dikembangkan. Cuma cara mengembangkannya dengan usaha. Jangan rentenir. Nah, itu yang nggak boleh. Ngutang 1 juta,
bayar 1.200.000 satu bulan. Memang uang harus berkembang, tetapi dengan cara yang bagus. Nah, kita hitung-hitung amal kita. Maka seperti saya katakan tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu dimulai dari ketika kita balik. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Sejarah masa lalu adalah perjalanan hidup kita sebagai makhluk sosial. Kalau tadi akal balik sampai sekarang itu perjalanan kita secara individu. Silakan sholat, silakan ngaji, silakan tafakur, silakan iktikaf. Itu individu kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejarah perjalanan masa lalu sebagai makhluk sosial adalah perjalanan kehidupan kita bersama-sama untuk membangun kebaikan dunia. Karena hidup ini, dunia ini tidak dibangun hanya orang sendirian, tetapi secara komunitas, secara bersama-sama. Kita maju seperti sekarang ini karena kita berhubungan dengan lingkungan kita, kita berhubungan dengan masyarakat kita, kita berhubungan dengan berbagai manusia, suku, ras, agama, dan apapun latar belakangnya. Itulah sejarah perjalanan kita untuk membangun peradaban dan kemajuan dunia. Karena kita di Indonesia, maka peradaban dan kemajuan Indonesia itu dibangun oleh kita masa lalu secara komunitas. Dan inilah yang sesungguhnya juga bermakna penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya soleh sosial. Jadi ada soleh individu, ada soleh sosial. Soleh individu itu adalah kita berangkat haji sebagai hamba Allah yang soleh, kita sholat sebagai hamba Allah yang soleh, kita baca Al-Quran sebagai hamba Allah yang soleh, kita iktikaf sebagai hamba Allah yang soleh, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, soleh sosial itulah untuk pembangunan manusia secara keseluruhannya. Islam maju itu adalah karena kebersamaan. Indonesia damai karena kebersamaan. Indonesia tentram karena soleh sosial. Indonesia maju karena soleh sosial. Masing-masing setiap individu berderma. Nah, kalau derma itu artinya untuk orang lain. Apa yang kita bisa dermakan kepada orang lain? Apa yang kita bisa dermakan kepada lingkungan kita? Apa yang kita bisa dermakan kepada masyarakat kita? Apa yang kita bisa dermakan kepada negeri yang kita cintai ini? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam kitab Al-Hikam, "Idza aradta anta arifa maqamaka indallah fandur fima aqamaka." Jika kalian ingin mengetahui kedudukanmu, kemuliaanmu, kehormatanmu di sisi Allah. Kalau kita ingin tahu kehormatan kita di sisi Allah, saya ini di sisi Allah kira-kira seperti apa ya? Apakah sebagai hamba yang tidak ada harganya? Apakah sebagai hamba yang ada nilainya? Apakah sebagai hamba yang ada kehormatannya? Fantur fima aqamaka, maka lihat di mana Allah menempatkan kamu. Di mana Allah menempatkan kamu. Allah tempatkan kita sekarang di Adam, ada di dalam masjid sekarang ini, di mana masjid adalah kemuliaan, di mana di dalam masjid adalah kehormatan, di mana di dalam masjid ada sanjungan Allah. Berarti sekarang ini kedudukan kita di sisi Allah terhormat karena masjid adalah terhormat. Gitu.
Ketika di tengah masyarakat, kita duduk, kita berada di tengah-tengah masyarakat. Coba sekali-kali tanya orang yang kita kenal. Atau paling tidak, pernahkah kita mendengar ada orang menyatakan, Bapak itu baik. Bapak itu baik. Kok baik? Ya, karena suka berderma, mengasih jajan, mengasih uang, mengasih infak kepada orang-orang yang ada dekatnya. Misalnya orang yang miskin, marbot masjid, tukang adzan Pak Yusuf kasih. Nah, orang itu akan berbicara, dan pembicaraannya itu saksi Allah. Maka ketika ada orang meninggal, suka dikatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah jamaah, apakah mayat ini baik? Baik. Itu kesaksian di hadapan Allah. Kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat, orang mengatakan kita ini baik atau tidak, itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukan kita. Kalau masyarakat mengatakan, oh Bapak itu baik, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau di tengah-tengah masyarakat orang nggak ada yang kenal, orang yang ada tidak pernah mendapatkan manfaat dari keberadaannya, orang tidak memperoleh sesuatu yang berguna dari orang itu artinya kita di tengah-tengah masyarakat, ketika masyarakat tidak memberikan kebaikan, itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi sebagai makhluk sosial, soleh sosial, maka tidak ada nilainya. Sekalipun gitu, orang itu rajin sholat, rajin sembahyang, rajin baca Quran. Nah, karena itu tadi adalah soleh secara individu. Nah, padahal soleh sosial ini jamaah sekalian, nilainya sungguh luar biasa. Pahala amal kemanusiaan, ingat, asal kita lakukan dengan penuh keikhlasan, pahala amal kemanusiaan itu pahalanya luar biasa. Banyak hadis dan banyak cerita orang-orang yang beramal kemanusiaan secara ikhlas langsung diangkat surga. Bukankah bapak-bapak pernah mendengar seorang musafir ambil air ke sumur, sampai di atas lihat anjing kehausan, padahal dia sudah cukup minum air setelah di tengah padang pasir kehausan tadi. Begitu lihat anjing kehausan, tahu anjing ini makhluk Allah, perlu pertolongan, maka dia turun lagi ke dasar sumur, sepatu slopnya diisi air, digigit ke atas, lalu sampai di atas diberikan air itu kepada anjing. Apa kata Rasulullah? Orang itu masuk surga. Kemanusiaan. Bukankah kita juga mendengar ada seorang wanita yang masuk neraka karena menghajar, menyakiti binatang Allah, kucing. Itu artinya apa? Kemanusiaan. Itu binatang tadi, perhewanan, apalagi kepada manusia. Maka luar biasa. Karena manusia apa? Manusia tadi seperti saya katakan, manusia itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah perbuatan kemanusiaan, tolong Bapak Ibu jangan berpikir lagi soal dendam, soal ras, soal suku, soal agama. Jangan berpikir itu lagi. Kita jalan tempat umum, ada orang ketabrak motor, pingsan, nggak bisa bangun, lalu sadar, nggak ada yang nolong. Kita orang Islam mau tolong, jangan tanyakan sampean agamanya apa Pak, ya, jangan tanyakan sampean agamanya apa. Oh saya bukan Islam Pak, kabur. Nah, itu tidak boleh. Ini kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan, semua harus tergugah. Kita mau sholat Jumat, waktunya sudah habis, ada orang yang kayak seperti tadi, kita tinggalkan orang itu dalam sakaratul maut,
kita masjid, atau kita tolong itu, kita batal gak Jumatan? Pilihannya di mana, Pak? Ya, Pak. Tolong. Itulah kemanusiaan. Nah, jadi sejarah masa lalu adalah bagaimana kita berperi kemanusiaan, membangun peradaban, memajukan bersama, tolong menolong. Kalau kita sebagai warga negara, maka sampai di mana peran kita? Apakah kita manusia-manusia tidak pernah melakukan derma untuk kemajuan? Tidak, kita harus melakukan. Nah, jamaah sekalian, negara ini dibangun bisa seperti ini, itu karena para pendahulu kita. Dan itu juga harus kita ingat. Maka tidak boleh melupakan sejarah. Bung Karno bilang, jas merah. Cuma Bapak-bapak dan saudara sekalian, perlu kami sampaikan, khususnya kepada generasi muda, di mana saat ini banyak anak-anak muda yang tidak tahu sejarah bangsanya. Ini sangat berbahaya. Karena ketika anak muda, ketika kita sudah tidak tahu sejarah bangsa kita, maka akan mudah kita dijajah, dihancurkan bangsa lain. Seorang penulis dari Swedia, ya, dia menyatakan bahwa untuk menghancurkan, ya, sebuah bangsa itu dengan 3 cara. Pertama, kaburkan sejarah bangsanya. Kita bangsa apa, Pak? Bangsa Indonesia. Sejarah perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia kaburkan. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah mulai muncul pengaburan sejarah bangsa Indonesia. Sudah ada yang mulai mengatakan Indonesia merdeka tidak tanggal 17 Agustus. Ada itu yang ngomong begitu dengan menunjukkan bukunya. Ada yang menyatakan Indonesia dijajah, tidak dijajah oleh Belanda. Oh, ada yang bilang begitu. Padahal bangsa kita berjuang dengan membawa bambu runcing, para santri, para ulama, para tokoh masyarakat melawan Belanda. Tapi ada orang yang menyatakan Indonesia ini tidak dijajah oleh Belanda. Cuma Belanda itu kan di Indonesia dagang. Jadi mereka melakukan itu karena perdagangan. Nah, luar biasa. Kan memang VOC kan, Pak. Lalu membuat aturan-aturan. Padahal VOC itu juga Belanda. Tapi ini diselembatkan seperti itu. Nah, ini anak-anak kita. Mulai itu apa? Ada yang menyebutkan dan itu ada bukunya. Indonesia merdeka ini, ya kan? Dulu kalau Bung Karno tidak tidur di rumahnya Habib Al-Habsyi, tidak ada kemerdekaan. Ini artinya apa? Bahwa Indonesia merdeka karena Al-Habsyi. Padahal sejarah kita tahu Bung Karno membaca proklamasi kemerdekaan itu tidak seperti itu. Nah, ini sejarah-sejarah yang akan mengaburkan. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan itu, berarti bangsa Indonesia tidak punya inisiatif kecuali disuruh-suruh oleh bangsa lain. Padahal itu sudah diperjuangkan dari sekian lama. Sejarah bangsa. Tokoh-tokoh kita, para pendahulu kita, sudah mulai disebut-sebutkan bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan orang Indonesia. Itu orang sono. Mulai disebarkan. Imam Bonjol bukan orang Indonesia. Ini sejarah mulai dikaburkan. Yang kedua, kalau mau menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkan peninggalan
orang-orang zaman dulu. Maka Borobudur itu pernah mau dihancurkan, dibom. Kemudian peninggalan-peninggalan yang lain akan dimusnahkan. Di mana Pak? Pakistan, itu peninggalan-peninggalan zaman dulu dihancurkan semuanya. Itu adalah sejarah. Karena kalau itu sudah hilang, kita tidak punya catat, tidak punya bukti. Itu Borobudur dihancurkan. Jadi bukti-bukti peninggalan itu hancurkan supaya tidak ada catatan, tidak ada orang meneliti kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hebat. Kalau berbicara tentang peninggalan, mungkin kita Indonesia itu jauh lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena bukti peninggalan itu dibaca oleh arkeolog. Dengan tahu itu maka kita mesti kan bangga. Wah, anak-anak kita bangga. Kita ini adalah anaknya orang-orang cerdas. Leluhur kita ini dulu orang-orang hebat. Bangga, lalu bangkit semangatnya. Tapi ini enggak, peninggalan-peninggalannya rusak supaya tidak bisa diteliti oleh generasi-generasi berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Putuskan hubungan antara generasi yang sekarang ini dengan generasi-generasi yang dulu yang membangun negeri ini. Putuskan. Tinggalan-tinggalannya, budayanya, peradabannya, ajaran kajian-kajiannya, anggap saja semuanya bid'ah. Semuanya salah. Semuanya enggak sesuai dengan Islam. Ini kita dicoba untuk diputuskan antara hubungan kita dengan leluhur kita, dengan apa yang ditinggalkan, dengan apa yang diajarkan, dengan budaya, tradisi yang sudah dibangun sejak dulu. Karena kalau itu sudah hilang, maka kita menjadi manusia, menjadi bangsa yang tidak punya karakter. Nggak punya karakter. Sementara bangsa yang maju adalah bangsa yang berkarakter. Karakter kita adalah orang timur yang beradab, yang berakhlak. Nah, ketika itu diputuskan, dianggap bahwa leluhur yang kamu ceritakan itu kan cuma dongeng, cuma legenda. Itu sudah mulai dikatakan. Bahkan kemarin-kemarin itu sudah banyak yang menyatakan Wali Songo itu tidak ada. Wali Songo itu cuma dongeng. Nah, ini. Ketika itu sudah diyakini oleh generasi-generasi muda saat ini, selesai. Dan kita tidak punya karakter, tidak menjalankan yang selama ini diajarkan oleh leluhur kita, dan ajaran ini sangat sesuai, ya, sangat sesuai dengan karakter keindonesiaan kita. Indonesia itu kan biasa kita pakai baju batik, batik mulai diserang, peci hitam biasa mulai dianggap bahwa itu bukan Islam, kan gitu. Jadi maunya bapak-bapak kita semuanya suruh pakai gamis semua, ya, kita ini Indonesia. Nah, ini mulai diusik-usik, mulai dibid'ah-bid'ahkan. Lalu setelah diberikan diputuskan hubungan kita dengan leluhur kita, dengan orang-orang yang berjasa, dengan orang-orang ini, kita lepas semuanya. Akhirnya apa? Ikut mereka, dan ketika ikut mereka, hilanglah keindonesiaan kita. Nah, jadi inilah kaji kita, setidak-tidaknya mengingatkan kita. Muhasabah, muhasabah, muhasabah. Mari, ya, semoga ini yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata karena kebodohan kita. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Nggak kelihatan tapi kayaknya terorganisir ya. Ada cara dan strategi